Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herni Safitri, program studi akuntansi angkatan 54 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Kepada moderator, kepada Bapak program studi akuntansi Dr. Andes Iman Firmansyah MSI, kepada pembimbing saya Bapak Dr. Andes D. Iwan Riswandi SEMSI, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Penerapan Software Accounting Accurate dalam Sistem Penagihan Piutang atas Jasa Pengujian di Balai Besar Industri Agro. Berikut merupakan hal-hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul. Yang pertama, kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dengan tugas menyelenggarakan urusan perindustrian dalam pemerintahan. Di dalamnya terdapat Badan Penelitian Pengembangan Industri yang mencakup BBIA. Mengacu kepada layanan jasa yang diberikan oleh BBIA, jasa pengujian merupakan salah satu jasa yang memberikan pendapatan yang cukup besar dibanding dengan jasa layanan yang lainnya. Jasa di bidang pengujian melayani pengujian mutu bahan baku, produk makanan, minuman, dan produk agroindustri lainnya. Bidang jasa pengujian menerima pendapatan yang diperoleh dari dua sumber, yaitu uang muka penjualan dan piutang. Keberadaan piutang akan menimbulkan penagihan piutang. Selanjutnya untuk tujuan penulisan. Yang kesatu, menguraikan syarat penundaan pembayaran oleh pelanggan atau piutang. Yang kedua, menguraikan prosedur yang terkait atas sistem penagihan piutang jasa pengujian. Yang ketiga, menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan beserta bagan alir. Yang keempat, menguraikan fungsi terkait penerapan sistem penagihan piutang dalam software accounting accurate. Dan yang kelima, menguraikan pengendalian internal yang ada di Balai Besar Industri Agro. Visi misi menjadi institusi litbang unggul dan pusat jasa pelayanan teknis profesional di bidang industri agro yang berkelas dunia pada tahun 2035. Sedangkan misinya melakukan penelitian dan pengembangan yang unggul dan terpercaya di bidang hilisasi produk agro, komponen aktif alami, dan energi terbarukan secara berkesinambungan untuk pengembangan industri agro. Melaksanakan secara profesional jasa pelayanan teknis untuk industri agro yang meliputi jasa penelitian pembangunan kompetensi industri agro. Selanjutnya, struktur organisasi. Dari bagian struktur paling atas, Kepala BBIA berhubungan langsung dengan BPPI yang melaksanakan penelitian dan pengujian sesuai dengan instruksi dari Sekretariat Jenderal BPPI. Kepala BBIA membawahi 4 bidang dan 1 bagian, yaitu bagian tata usaha. 4 bidang yang dibawahi adalah sebagai berikut. Yang pertama, PJT, pengembangan jasa teknis, SRS, sarana riset dan standarisasi, PESKAL, pengujian sertifikasi dan kalibrasi, PKAT, pengembangan kompetensi dan alih teknologi. Selanjutnya, syarat penundaan pembayaran piutang. Syarat yang harus dilakukan dalam penundaan pembayaran oleh klien, yaitu ada 2 syarat. Yang pertama, surat pernyataan sanggup membayar atau SPM. Surat pernyataan sanggup membayar berisi pernyataan klien bahwa klien akan membayar sejumlah uang sesuai dengan biaya jasa pengujian. SPM dibuat oleh klien dan ditandatangani di atas materai. Yang kedua, kontrak kerjasama. Kesepakatan yang dibuat oleh pelanggan dan BBIA dengan maksud dan tujuan yang jelas. Kontrak kerjasama dapat dilakukan melalui tatap muka atau surat atau email yang berisi tentang produk pengujian contoh yang akan diuji. Metode penagihan piutang di BBIA terbagi menjadi 2, yaitu kontrak yang ditagihkan setelah selesai jasa uji yang diterbitkannya LHU atau laporan hasil uji. Berdasarkan LHU, maka Satker akan membuat tagihan dan mencatat sebagai piutang. Yang kedua, kontrak berdasarkan termin. Dalam kontrak disebutkan bahwa kontrak selama 1 tahun yang dibayarkan 4 kali dalam setahun. Cara untuk melakukan penagihannya yaitu ada 2, melalui surat ataupun email dan atau telepon. Untuk surat sendiri, penagihan piutang untuk minggu pertama dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada pelanggan. Untuk email dan ataupun telepon, apabila setelah pengiriman surat tagihan yang pertama ternyata belum juga dibayar oleh pelanggan, maka bagian penagihan dapat mengirimkan email dan menelepon pelanggan secara pribadi, meminta pelanggan untuk segera membayar piutangnya. Atas jasa pengujian di BBIA adalah sebagai berikut. Pertama, bagian administrasi membuat surat penagihan berdasarkan dokumen sumber piutang. Surat penagihan lalu diberikan kepada Kepala Satker untuk diotorisasi. Selanjutnya, Kepala BBIA menerima surat penagihan dan menandatangani surat penagihan tersebut. Surat penagihan yang sudah ditandatangani diberikan kembali ke bagian unit administrasi. Unit administrasi mengagendakan surat penagihan dan meneruskan surat penagihan yang sudah ditandatangani oleh Kepala BBIA kepada bagian unit pembukuan. Menerima surat penagihan yang telah ditandatangani oleh Kepala Satker dan membukukannya ke dalam kartu piutang. Kemudian surat penagihan diteruskan ke bagian unit administrasi.
Bagian administrasi mengirimkan surat penagihan kepada debitur. Debitur menerima surat penagihan lalu melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran. Unit pembukuan membuat surat pemberitahuan jika debitur tidak segera membayar piutangnya. Sistem penagihan piutang selanjutnya dilakukan sama dengan prosedur penagihan sebelumnya. Jatuh tempo, pihak perusahaan akan menerbitkan surat pemberitahuan piutang kepada pelanggan untuk yang ketiga kalinya. Untuk kategori piutang macet adalah setelah 3 kali penagihan, pelanggan tidak juga membayar, maka piutang tersebut akan diserahkan ke KPKNL. Untuk dokumen yang digunakan adalah yang pertama, invoice. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari berbagai jenis transaksi pendapatan jasa yang ada di Badan Layanan Umum BPIA. Selanjutnya adalah BPP. Buku pembantu piutang merupakan salah satu buku pembantu yang digunakan untuk mencatat penambahan dan atau pengurangan piutang pelanggan. Yang ketiga adalah surat penagihan. Surat penagihan adalah surat yang dibuat oleh BBIA untuk perusahaan yang belum lunasi atau belum membayar piutangnya, yang nantinya akan dikirimkan. Dan yang keempat adalah kartu piutang. Kartu piutang adalah buku pembantu yang membuat tentang rincian mutasi saldo piutang pada setiap debitur atau pelanggan. Dan yang terakhir adalah bukti pembayaran atau kwitansi. Dokumen ini digunakan sebagai salah satu bukti bahwa pelanggan telah membayar piutangnya. Untuk catatan yang digunakan berupa jurnal umum adalah piutang jasa pengujian pada pendapatan jasa pengujian. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang atas jasa pengujian adalah bagian piutang, bagian pembukuan, dan kepala BBIA. Bagian piutang melakukan pencatatan dan penagihan piutang, melakukan update terhadap piutang, membuat daftar umur piutang untuk penentuan cadangan penyisihan piutang tata tagih. Untuk bagian pembukuan, memposting pengurangan piutang ke buku pembantu piutang dan mengarsipkan kwitansi. Dan untuk kepala BBIA, mengotorisasi seluruh transaksi dari jasa pelayanan teknis yang berasal dari penerimaan ataupun penagihan piutang. Selanjutnya adalah fungsi dan prosedur penerapan sistem penagihan piutang dalam software accounting accurate. Pengguna software accurate di BBIA sendiri adalah bagian kasir. Digunakan untuk bagian kasir, membuat dan menerbitkan kwitansi. Bagian pengelola keuangan menggunakan aplikasi ini untuk menginput data nomor analisa dan lembar hasil LHU. Bagian bendahara penerimaan menggunakan aplikasi ini untuk menginput data penerimaan kas. Bagian piutang melakukan cek data pelanggan yang sudah membayar piutang. Fungsi yang terkait penerapan akurat adalah yang pertama bagian penerima contoh, di mana bagian ini bertanggung jawab atas menerima order pelanggan, di mana pelanggan yang sebelumnya harus mengisi SPPC atau surat pengujian contoh dan melakukan input data pelanggan ke aplikasi Sistem Informasi Laboratorium atau SIL. Selanjutnya bagian laboratorium, bagian ini bertanggung jawab atas permintaan pengujian dan melakukan pengujian. Dan selanjutnya bagian kasir, bagian ini bertanggung jawab atas sampel masuk berdasarkan LHU, lembar hasil uji, melakukan input dan membuat invoice dan kwitansi untuk pelanggan. Bagian piutang melakukan pengecekan data piutang, update data piutang, dan melakukan penagihan piutang. Selanjutnya adalah pengendalian internal yang ada di BBIA terbagi menjadi 3. Yang pertama, kwitansi bernomor urut tercetak. Kwitansi bernomor urut tercetak berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan kwitansi seperti markup atau hasil yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian. Yang kedua, otorisasi oleh pejabat yang berwenang merupakan salah satu pengendalian internal yang dilakukan oleh BBIA untuk menghindari kecurangan. Contohnya terjadinya transaksi di luar pengetahuan pejabat. Dan yang terakhir adalah dokumen diarsipkan. Setiap dokumen yang keluar ataupun masuk di BBIA maka akan diarsipkan dalam bentuk file dan disimpan ke dalam komputer. Maka dapat saya simpulkan bahwa BBIA menerapkan 2 pilihan bagi pelanggan yang akan menunda pembayarannya, yaitu dengan cara membuat surat pernyataan sanggup membayar dan atau melakukan kontrak kerjasama. Selanjutnya, prosedur antar fungsi yang saling berkaitan sudah diterapkan sesuai dengan SOP yang berlaku di BBIA. Fungsi yang terkait atas penagihan piutang yaitu fungsi akuntansi bagian piutang, fungsi akuntansi pembukuan, dan kepala BBIA. Adapun fungsi yang terkait dalam penerapan accounting akurat di BBIA adalah bagian penerima contoh, bagian laboratorium, bagian kasir, dan bagian piutang. Dokumen dan catatan yang terkait merupakan bagian penting yaitu invoice, BPP, surat penagihan, kartu piutang, bukti pembayaran atau kwitansi, dan catatan berupa jurnal timbulnya piutang. Penerapan software accounting akurat sudah diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini didukung oleh beberapa fungsi bagian yang terkait cukup baik, sehingga dapat membantu proses di setiap kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Industri Agro. Saran, BBIA belum memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, yaitu antara fungsi piutang dan fungsi penagihan yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya proses penagihan surat keluar terlambat dan tidak sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.